Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Berkaitan hubungan kamu dengan diri dia, mungkin keadaannya sahabat kebahagiaan mencoba untuk menghindari segala bentuk energi yang berkaitan dari diri dia. Menghindari bukan tanpa alasan, tapi ada sebuah alasan yang mungkin akan dijadikan sebuah tekad bahwa aku sebenarnya pengen meredakan hubungan ini menjadi hubungan yang lebih baik lagi. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan memilih diam sebagai bentuk ungkapan rasa sayang kamu kepada diri dia, biar tidak ada sebuah pertikaian. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan mencoba untuk melihat situasinya bahwa hubungannya memang belum siap untuk melanjutkan kembali. Tapi kita akan cek bersama-sama keadaannya dia yang sedang kamu hindari, atau seseorang yang sedang kamu hindari. Bagaimana keadaannya dia? Apakah dia merasakan perasaan yang sama atau tidak dengan sahabat kebahagiaan? Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Keadaan seseorang atau keadaan dia yang sedang kamu hindari, bagaimana energi dia. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energinya dia terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Kita akan cek ya. Ini adalah energinya dia terhubung kepada sahabat kebahagiaan, berkaitan orang yang sedang kamu hindari. Bagaimana energinya dia dan situasinya. Menghindari sebuah hubungan ini mungkin bertujuannya adalah untuk memberikan sebuah ruang dalam sebuah hubungan ya, atau mungkin juga agar sahabat kebahagiaan ngerasa mengalah dulu ya. Untuk energi yang pertama ada kartu Seven of Cups. Oke, sahabat kebahagiaan, kalau berkaitan bagaimana kondisinya dia ketika sahabat kebahagiaan ini menghindari kepadanya. Orang ini mengharapkan untuk ada sebuah perbincangan, mengharapkan untuk ada sebuah koneksi kembali. Ketika dia ngerasa bahwa sahabat kebahagiaan menjauh atau menghindari diri dia kerasa, dia ngerasain, dan bahkan dia mengandaikan dan juga memunculkan sisi praduga dan prasangka berkaitan dari energi kamu. Dia ngerasa kurang nyaman sendiri, dan beberapa hal yang berkaitan dari persinggungan atau permasalahan kalian, orang ini sempat mengalami mimpi. Dia sampai ke bawah mimpi yang berkaitan dengan sahabat kebahagiaan atau yang berkaitan dengan permasalahan kalian. Kenapa bisa dibawa sampai mimpi? Karena dia ngerasa bahwa ketika sahabat kebahagiaan menghindari diri dia, menjaga sebuah jarak, orang ini ngerasa bersalah. Dia ngerasa bersalah dan kemudian masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dia. Ketika dia tidur, ternyata dia memimpikan hal itu, dan ini yang membuat diri dia itu berada di kondisi cemas. Ketika dia berada di kondisi cemas, dia berharap banyak, namun harapannya dia untuk bisa kembali bersama dengan sahabat kebahagiaan atau mungkin juga kembali intim bersama sahabat kebahagiaan, ternyata dia tidak bisa menciptakan itu semua. Mungkin berkaitan dari kesalahan yang pernah dia perbuat kepada sahabat kebahagiaan yang membuat sahabat kebahagiaan itu udah males ngurusin diri dia. Diamku adalah emas. Mungkin ini adalah menjadi kunci utama untuk sahabat kebahagiaan ya. Ketika ngejalin hubungan yang penuh dengan toksik, penuh dengan drama, tapi kalian masih terjaga di dalam sebuah komitmen, satu-satunya cara adalah diam. Ketika mungkin sahabat kebahagiaan sudah memperlakukan segala bentuk cara untuk memperbaiki sebuah hubungan, perhatian, mungkin memberikan sebuah quality time sama diri dia, tapi dia tidak pernah menganggap kamu ada atau masih seperti itu saja. Akhirnya diam sahabat kebahagiaan ini menjadi keputusan yang sangat bijaksana. Diam bukan berarti benci, tapi dia memberikan sebuah ruang
dan juga memberikan sebuah kelegaan agar hubungannya tidak terlalu erat. Lalu untuk energi selanjutnya ada kartu Eight of Wands. Kevin melihat antara hubungan kamu dengan dia ini sebenarnya ada hubungan yang masih terus berjalan ya. Di Eight of Wands di sini adalah indikasi bahwa orang ini ketika sahabat kebahagiaan ini menghindari, ada sesuatu hal reaksi yang dia rasakan. Yang pertama adalah dia menjadi orang yang arogansi. Dia menjadi orang yang pengennya tuh apa-apa tuh cepet, apa-apa tuh serba cepet, seolah-olah memaksa. Namun apapun yang dia lakukan mungkin tidak akan pernah berpengaruh kepada sahabat kebahagiaan yang memilih untuk menghindari orang tersebut. Menghindari karena apa? Alasan utamanya adalah sahabat kebahagiaan gak mau ribut, gak mau lagi terkoneksi dengan sebuah drama-drama yang dia ciptakan. Atau mungkin juga bosan dengan orang yang gak pernah memunculkan sebuah kreativitas atau mungkin juga sebuah solusi. Tapi dia di sini energinya seakan-akan memaksa dan apa-apanya tuh kayaknya diburu-buru. Keburu-buruan atau istilahnya bahasa Nigerianya adalah kedagar-dagar ya sahabat kebahagiaan. Dia adalah tipe orang yang seperti itu. Kalau ke hal lain ya dia pengennya buru-buru. Tapi ke masalah cinta atau ke masalah emosional dan perasaan, orang itu sepertinya pergerakannya sangat lambat untuk memahami kamu. Dan ketika sahabat kebahagiaan ngerasa itu, memvalidasikan antara apa yang kamu berikan kepada dia dan apa yang dia berikan kepada kamu, terutama dari emosional, ternyata kok tidak seimbang. Akhirnya sahabat kebahagiaan males menanggapi atau memilih untuk menghindar atau menjaga jarak. Eight of Wands di dalam kartu tarot ini juga tentang sesuatu hal yang berkaitan dari gairah. Orang ini mungkin terlalu buru-buru ya, atau istilahnya kedagar-dagar ya. Dia mengejar sesuatu hal yang sifatnya adalah gairah. Mungkin dia mengejar gairah kepada hal lain, apa yang dia suka, apa yang pengen dia capai di situ, sehingga membuat sahabat kebahagiaan itu kayak ngerasa bahwa aku tuh kayak diabaikan sama dia. Kenapa dia tidak melihatku situasinya di sini? Padahal aku tahu selama ini aku memang memberikan cinta secara emosional yang penuh dengan kebahagiaan sama dia. Tapi sepertinya dia tidak pernah melihatku ada. Yang dia kejar hanyalah sebatas nafsu semata. Yang membuat sahabat kebahagiaan adalah dalam kondisi seperti ini, sehingga memilih untuk menghindari diri dia. Lalu untuk energi selanjutnya ada kartu Knight of Swords. Sahabat kebahagiaan, apapun yang terjadi dalam hubungan kamu bersama diri dia, ternyata dia orang yang kamu hindari ini masih memiliki sebuah niat dan juga minat untuk kepoin kamu, atau mungkin juga untuk mencari informasi tentang sahabat kebahagiaan. Ya mungkin kalau kamu statusnya adalah ngeblok dia, bagaimana keadaannya dia? Dia mencoba untuk mencari tahu dan berusaha untuk mengejar kamu kapanpun. Kalau kamu yang ngeblok dia, kamu menghindar, kamu tuh pengen tenang dulu, kamu gak ada sebuah toksik dalam hubungan ini, atau mungkin juga kamu itu membisu agar dia itu bisa menyadari apa yang pernah terjadi selama ini ya dalam sebuah hubungan. Diam ini terkadang bisa menjadi sebuah 1000 bahasa yang penuh dengan makna jika seseorang itu merasakan sebuah kegelisahan tentang apa yang terjadi dalam perubahan sikap kamu kepada diri dia. Jika dia adalah orang yang peka, pasti akan memahami tentang 1000 bahasa dari kata diam di situ sebagai bentuk refleksi bahwa sahabat kebahagiaan pengen di ngertiin sama dia. Di energinya di sini ada kartu Knight of Swords. Orang ini memang bisa melawan arus ya untuk membuat sahabat kebahagiaan kembali luluh lagi sama dia atau ketarik lagi sama energinya orang tersebut. Karena Kevin melihat dia masih ada sebuah minat ya sama sahabat kebahagiaan, dan minat itu adalah bagian dari gairah atau bagian dari bagaimana dia berusaha untuk mengejar kamu, atau bagaimana dia itu untuk bisa menciptakan kembali keintiman yang dia rasa. Dan Kevin melihat ketika sahabat kebahagiaan memilih diam atau memilih pasif dulu, dia justru akan ngejar kamu. Kartunya adalah kesatria. Kesatria itu sifatnya adalah mengejar. Jika sahabat kebahagiaan diam, dia akan ngejar kamu. Tapi jika sahabat kebahagiaan terlalu banyak mengeluarkan energi untuk mengejar dia akan selalu pasif. Dan ini yang membuat sahabat kebahagiaan bingung tentang koneksi ini. Ada apa dengan koneksi ini? Apakah koneksi ini akan masuk ke dalam hubungan karmic relationship? Tapi Kevin harapkan hubungan kalian nggak masuk ke kategori ini ya. Karena karmic relationship itu adalah hubungan yang sangat melelahkan, terlalu banyak mengeluarkan energi, dan terlalu boros untuk bisa
saling tenang satu sama lain. Mengambil keputusan untuk diam sejenak adalah keputusan yang bijak agar sahabat kebahagiaan tidak kelelahan dalam hubungan semacam ini. Karena Kevin dan di sini vibrasinya dia itu lagi gencar-gencarnya ya untuk menaikkan egonya dia. Karena istilah kedagar-dagarnya dia di sini orangnya itu buru-buru banget, pergerakannya tuh wah, ini bisa memicu sebuah pertengkaran terutama dari pertengkaran mulut atau pertengkaran dari jempol di chatting ya. Lebih baik diam aja, hindari dulu. Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu Two of Swords. Oke, sahabat kebahagiaan, kalian bisa lihat ya simbol Two of Swords-nya, kartunya itu berbeda. Ada seseorang yang memiliki dua wajah di sini dan wajahnya bisa dipakai mana yang sesuai dengan situasinya. Orang ini seakan-akan memiliki dua wajah atau dua muka ya sahabat kebahagiaan, yang membuat sahabat kebahagiaan bingung. Kamu tuh sebenarnya cinta gak sih sama aku? Kadang kamu baik sama aku, kadang kamu berubah kayak gini, atau hanya ada kemauannya saja sehingga kamu memperlakukanku baik. Sahabat kebahagiaan menjadi bingung tentang kepastiannya dia sama kamu. Dan ketika kamu menghindar, dia akan menggunakan muka lain untuk bisa merayu dan juga merajuk kepada sahabat kebahagiaan, yang terkadang vibrasinya membuat sahabat kebahagiaan itu kembali luluh lagi sama orang ini. Tapi keadaan yang semacam ini lebih baik sahabat kebahagiaan jangan pernah kamu menanggapi, atau jangan pernah kamu itu kebawa sama dia. Cukup diam aja, cukup lakukan apa yang kamu sukai, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan melakukan self reward untuk diri sendiri ya. Dari segi pencapaian, kamu bisa merawat diri, kamu bisa shopping, kamu bisa bermain dengan teman-teman kamu. Agar apa? Agar sahabat kebahagiaan juga bisa mendapatkan kebahagiaan dari lingkungan kamu, dari diri sendiri, dan bukan terpacu kepada sosok orang ini saja. Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu Queen of Swords. Oke, sahabat kebahagiaan, dua kartu ini adalah simbol dari energinya dia. Dia memiliki ego yang cukup keras ya, keras kepala banget. Ketika kamu diam, dia bilang terserah kamu deh, kamu mau ngapain, terserah kamu, bla 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 bla. Tapi dalam hatinya dia merasakan tentang sebuah kegelisahan, yaitu takut sahabat kebahagiaan berpaling, atau takut kamu itu ngejalin hubungan dengan siapapun. Imbasnya apa? Dia menjadi orang yang tidak tenang. Ya dia nggak akan tenang sendiri ketika sahabat kebahagiaan memilih untuk menghindar, karena ketakutan-ketakutan yang dia ciptakan ini imbasnya dari apa yang pernah dia lakukan kepada sahabat kebahagiaan, yang mungkin selalu memojokkan kamu, atau mungkin juga selalu membuat sahabat kebahagiaan itu kebingungan dengan sikapnya. Oke, ini akan mempengaruhi kondisi mentalnya dia, atau masuk ke dalam kategori dia tuh sering memimpikan kamu dan mimpinya itu nggak nyaman, seperti rasa bersalah. Keadaan dia, orang yang sedang kamu hindari, seperti apa energinya, kita akan cek bersama-sama. Kartu yang selanjutnya ada kartu Queen of Cup. Oke, ini kartu court cardnya itu muncul banyak ya. Ada kartu Knight of Sword dan juga Queen of Sword. Dan ini adalah Queen of Cup. Orang ini sejatinya memang masih memiliki perasaan emosional sama sahabat kebahagiaan ya. Memang benar ya, ketika kamu memilih untuk diam atau memilih untuk pasif, justru ada energi bahwa dia akan mengejar kamu karena dia merasakan bentuk afeksi yang hilang ya. Sahabat kebahagiaan terlalu banyak memberikan cinta kasih kamu kepada diri dia dalam bentuk perhatian, dalam bentuk pujian, atau mungkin ya sesuatu hal yang kamu berikan sama dia itu positif banget dan sifatnya adalah merawat. Ketika itu tidak ada dan dia merasa kehilangan, dia akan memikirkan tentang energi sahabat kebahagiaan. Kamu adalah tipikal orang yang merawat cinta, sedangkan dia adalah tipikal orang yang bukan ada energi untuk merawat. Kenapa dia seperti ini? Padahal dulu di hubungan awal dia baik banget, dia itu tulus banget sama kamu, dia itu koneksinya kenceng banget sama kamu. Tapi kenapa dia berubah semacam ini? Kevin melihat sih dirinya dia tuh mengalami beberapa permasalahan hidup ya, entah itu permasalahan keluarga, entah itu permasalahan yang berkaitan dari pekerjaan, atau mungkin juga permasalahan dengan status diri dia. Dan orang ini belum bisa menyelesaikan itu semua, tapi dia memiliki gairah yang gede terhadap satu hal, dan kemudian terobsesi di situ. Ketika dia terobsesi akan sesuatu, dia justru menjadi orang yang istilahnya apa-apa itu serba dibawa ego. Apa-apa itu dibawa keburu-buru. Padahal dia masalahnya di sini tuh belum selesai. Masalah internalnya dia. Akhirnya dia menjadi orang yang berbeda di mata sahabat kebahagiaan.
Selanjutnya kita bertemu di kartun The Fool dan sifatnya adalah reverse card. The Fool di sini adalah simbol dari kecerobohannya dia ya. Ini adalah kecerobohannya dia yang memperlakukan tidak adil atau yang memperlakukan sahabat kebahagiaan ini seperti ini. Ini orangnya lagi kacau banget sih. Lagi kacau banget dengan kebodohannya dia. Padahal tahu ya, hubungannya adalah kamu adalah orang yang merawat dalam kekuatan cinta penuh dengan emosional, tapi dia mengabaikan tentang kebaikan kamu di situ. Apakah dia adalah tipikal orang yang munafik dalam cinta? Padahal dia tahu dia butuh kamu. Padahal dia tahu kamu adalah orang yang merawat. Tapi kebodohannya disinilah yang membuat diri dia menjadi orang yang ceroboh dalam cinta, sehingga tidak akan pernah merasakan kepuasan terhadap afeksi dari orang lain yang memberikan kepada diri dia, yaitu cinta. Dia mau kemana? Kayak lalat nih, mau kemana singgah di mana? Dia akan nggak pernah mendapatkan sebuah kepuasan. Ujung-ujungnya balik lagi sama kamu, balik lagi sama kamu. Menghindari bukan berarti saat kebahagiaan benci ya. Menghindari bukan berarti kamu itu terlilit hutang dengan diri dia. Karena Kevin ini bukan membahas tentang masalah hutang, kamu hindarin dia karena kamu ada hutang sama dia. Tidak seperti itu. Ini berkaitan dari bentuk emosional kamu yang ngerasa capek. Aku capek, aku lelah. Oh Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa aku mencintai diri dia penuh dengan energi yang berantakan seperti ini? Ada apa dengan aku ini sebenarnya? Oke, kalau kita membahas tentang tahap cinta, mungkin sahabat kebahagiaan kita ngulang lagi materi yang Kevin share ke kalian. Kenapa seseorang bisa lelah dalam sebuah hubungan ketika lagi sayang-sayangnya, lagi harmonis-harmonisnya? Ini berkaitan dari kekuatan energi yang kita punya. Ibarat kata kita itu seperti wadah yang berisi air, dan ketika kita di energi awal ketika mengenal cinta, kita terlalu meluap-luap, itu akan membuat airnya itu mendidih. Nah, didihan air itu kemudian menguap, lama-lama airnya akan surut. Karena apa? Di energi awalnya itu kalian terlalu menggebu-gebu penuh dengan gairah, kehabisan energi. Harusnya hubungan awal ketika mengenal cinta atau pertama kali kenal atau mau pacaran atau status apa, itu dimulai dari keintiman dulu. Cinta yang paling baik itu adalah kalian memang ada gairah di situ ya, tapi dimulailah dari sebuah keintiman agar kalian itu tidak terlalu menguras energi di gairah. Gairah itu kan elemennya api. Keintiman itu adalah elemennya air. Jadi diisi dengan keintiman agar tampungan kamu, wadah kamu itu selalu penuh. Seperti kartu Ace of Cup di dalam kartu tarot. Cinta kamu akan selalu penuh di situ. Sehingga masalah-masalah yang terjadi semacam ini dari segi rutinitas di tahap cinta ketiga, ini sahabat kebahagiaan bisa saling mengisi airnya satu sama lain sehingga tidak kekurangan atau kekeringan. Tahap cinta pertama adalah new love, di mana kalian bisa saling tertarik satu sama lain. Tapi perlu diingatkan ketika tertarik dengan seseorang, jangan sampai yang energi yang kalian miliki ini karena terlalu banyak menggebu dari segi gairah ya, entah itu dari hasrat nafsu, entah itu dari rasa ingin memiliki, entah itu dari sebuah tantangan dalam hubungan tersebut yang sifatnya adalah menggebu-gebu. Ya boleh kita mengejar siapapun, tapi cobalah kejar itu dengan sebuah keintiman dulu, jangan dari gairah. Kalau gairah nafsu nanti takutnya jadi obsesi. Kalau udah obsesi, sudah memiliki diri dia, udah memiliki sepenuhnya, merasa bahwa kamu adalah yang memiliki diri dia, akhirnya hubungannya itu kayak ngiket banget gitu loh, kayak ngerasa bahwa aku mengklaim kamu adalah milikku. Nanti akhirnya tidak bisa memberikan sebuah ruang karena tidak saling memahami satu sama lain. Bucin boleh, tapi kalau bucinnya ada obsesi itu parah banget ya. Dan kemudian di tahap cinta kedua adalah kalian saling mengenal satu sama lain. Di tahap cinta kedua ini diisi oleh keintiman, dan keintiman ini mungkin kalian akan membahas ke hal-hal yang lebih serius lagi. Meskipun halnya serius, kalian bisa melakukan sebuah quality time secara bersamaan. Namun di tahap cinta ketiga ini kalian udah kembali ke rutinitas kalian masing-masing, banyak mementingkan tentang kepentingannya sendiri-sendiri, sehingga cintanya seperti ini. Akhirnya memilih untuk diam sejenak, menghindar. Lalu apa yang harus kalian lakukan ketika berada di kondisi seperti ini untuk memperbaiki sebuah hubungan? Kalian balik lagi ke tahap cinta pertama, bersama dia melakukan sebuah quality time. Ajak ngobrol bareng, nostalgia cinta, sesi bulan madu bareng sama diri dia. Biar koneksi cinta kamu itu kembali lagi menjadi penuh lagi. Terisi lagi cupnya itu, wadahnya itu dengan elemen air kalian yang penuh dengan sukacita dan kasih sayang, sehingga cinta kalian tidak kekeringan semacam ini. Cinta memang seperti sebuah permainan peta umpet, kejar-kejaran, ada yang bersembunyi, ada yang jaga. Namun ketika hal itu terjadi, kalian bisa menikmati suasananya dalam cinta.
Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu The World. Kisah kamu sama dia masih infinity ya. Ini simbolnya adalah infinity dan simbolnya adalah ular Ouroboros, ular yang menggigit ekornya, mengindikasi bahwa hubungan kamu dengan dia ini masih terkoneksi satu sama lain ya. Apa yang kamu rasakan terhadap diri dia dan kamu ngerasa bahwa dia bisa berubah, dia bisa menjadi yang lebih baik lagi, maka itu bisa tercipta. Syaratnya adalah kalian ulangi ke tahap cinta pertama bersama dia untuk melakukan sebuah quality time. Tapi jika dirasa dia tidak bisa dan tidak mau diajak seperti itu, ya lebih baik apa? Diam saja dulu. Kalian nggak usah terlalu merumitkan pikiran kalian. Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia seperti ini? Apakah dia berubah? Ya, daripada kalian memikirkan dia untuk berubah, lebih baik kita lakukan self reward untuk diri kita sendiri. Itu kan jauh lebih berharga. Ketika kita terlalu banyak mencampur adukan tentang argumentasi dari diri dia harus berubah kayak gini, itu justru membuat kita tuh capek loh dengan pikiran-pikiran kita. Lebih baik kita lakukan self reward untuk diri kita sendiri, self love untuk diri kita sendiri, menghargai untuk diri kita sendiri dari segala bentuk pencapaian yang pernah kita kerjakan. Maka itu akan jauh lebih adil, sehingga kita itu, perasaan kita tuh tidak terlalu was-was, cemas, atau memikirkan dia. Nanti ujungnya masuk ke dalam kemelekatan. Dan kalau masuk ke kemelekatan, vibrasi kita ada di vibrasi force. Dan kalau semacam itu terjadi, kita nggak bisa mengontrol, cinta kalian bisa berubah menjadi karmic relationship. Apakah kalian mau masuk ke dalam hubungan karmik semacam itu? Kalau Kevin sih ogah banget kalau masuk ke dalam hubungan karmik. Kenapa? Karena karmik itu bikin kita tuh capek. Ngapain capek dalam cinta? Kita juga punya kehidupan kita yang nggak harus ke ranah cinta terus. Kita ada masa untuk bekerja, ada masa untuk merawat, semuanya. Jadi yang namanya hidup itu harus kita bagi-bagi porsinya. Jangan urusan cinta-cinta mulu. Walaupun di channel YouTube-nya Kevin ini dikhususkan untuk pembacaan cinta ya, tapi agar sahabat kebahagiaan ini juga bisa memandang bahwa hidup itu nggak perlu cinta doang, tapi ada sesuatu hal yang harus kalian kerjakan, termasuk bagaimana kalian mencintai diri sendiri dalam kondisi semacam ini. Oke, selanjutnya, tuh kan bener kan? Tadi Kevin bilang, cobalah cinta kalian itu dilakukan seperti cup ya, atau di Ace of Cup, dan kartunya di sini keluar Ace of Cup. Apa yang harus kamu lakukan? Dari saran Kevin di situ yang tadi Kevin berikan kepada sahabat kebahagiaan ini bisa kalian lakukan ya untuk mengulangi tahap cinta pertama agar cinta kalian itu merasa segar. Kalian bisa lihat nih simbolnya. Ada orang yang membawa cup dan cupnya ini berisi air yang sangat banyak ya, dan elemennya adalah air. Dan kemudian airnya ini bisa memberikan udara segar terhadap diri kamu. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan tidak bisa melakukan ini sama dia nggak mau diajak kerjasama untuk melakukan sebuah quality time, ya udah, sahabat kebahagiaan lakukan quality time untuk diri kamu sendiri, bahwa aku nggak sama dia, buat aku tuh seger, buat aku tuh bebas, buat aku tuh lebih bisa mencintai diri sendiri. Simbolnya di sini ada orang yang kayak iklan Pepsodent atau Close Up ya. Seger banget gitu loh, pure gitu. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan ya, ketika kamu merasa sendiri, ketika kamu nggak terlalu nempel terus sama dia, ini justru kamu akan merasakan kelegaan. Kenapa? Karena sahabat kebahagiaan bisa menjadi diri sendiri dan kamu akan jauh lebih bisa mencintai diri sendiri. Tapi kalau misalkan hal ini terjadi bahwa tidak ada kerjasama sama dia, kalau dia diajak kerjasama untuk memperbaiki, nggak mau, ya udah, ya lebih baik sahabat kebahagiaan untuk bermesraan dengan diri sendiri. Itu jauh lebih bijaksana ya, ketimbang kamu tuh galau-galauan atau mikirin dia, atau mungkin juga semalam suntuk nangis bombay tentang diri dia, kenapa dia kayak gini. Ya lebih baik untuk mencintai diri sendiri ya, karena segala sesuatunya pasti ada hikmahnya. Oke, untuk energi selanjutnya Kevin akan cek ya untuk diri dia yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Keadaannya dia yang sedang kamu hindari, bagaimana pergerakannya dia ya. Apakah ada kuasa dia untuk bisa memperlakukan kamu jauh lebih baik lagi atau tidak? Oke, ada kartu Knave of Swords ya. Jawabannya adalah bisa, sahabat kebahagiaan. Tapi ini jangan berharap dia akan berubah secepat kilat ya, enggak. Karena orang ini yang Kevin lihat sih belum menyelesaikan tentang diri sendiri ya. Orang ini adalah tipe orang yang sebenarnya belum mengenal tentang diri dia itu siapa, apa yang harus dia prioritaskan dalam hidup, sehingga banyak sekali energi tersesatnya dia di dalam ranah tujuan hidup. Karena banyak sekali energinya dia tuh apa-apa diburu-buruin. Kalau kita melakukan sesuatu tuh harusnya tuh dipikir dulu, tenang sejenak, kita pikir dulu, kemudian bergerak. Belajarlah menjadi orang yang pragmatis ya.
Jangan terlalu keseringan menjadi orang yang koleris atau menjadi orang yang sanguis di situ. Belajar menjadi orang pragmatis dulu, rasakan ketenangan, pikirkan dulu, kemudian lakukanlah dengan action. Maka segala sesuatunya itu bisa kelar satu-satu ya. Kalau yang dibawa adalah gairah doang atau nafsu doang, ya udah, kadang-kadang bisa menjebak. Kevin melihat di sini akan ada waktu sih, akan ada waktunya dia bisa berubah, dia bisa memperbaiki ini semua. Tapi segala bentuk keputusan Kevin balikan ke sahabat kebahagiaan ya. Apakah kamu mau menjadi Grand Ambassador close up di sini, yaitu kamu lebih mencintai diri sendiri, atau mungkin juga akan kembali lagi sama dia? Karena yang Kevin lihat, kalau misalnya kamu kembali sama dia atau kamu berhubungan lagi sama dia, ya PR-nya kalau kamu sahabat kebahagiaan pengen dia berubah, cobalah untuk bisa menyadarkan diri dia untuk selesai dengan diri sendiri. Dia sebenarnya butuh support sih untuk selesai dengan diri dia sendiri, tapi untuk energi di sini dia belum menyadari. Makanya lebih baik kita selesai dengan diri kita sendiri untuk melakukan sebuah self reward dulu untuk diri sendiri, melakukan apa yang kita suka, dan kemudian kita mungkin bisa mengintrospeksi atau mungkin juga kita bisa melakukan sebuah meditasi agar kita tahu apa yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya ada kartu Ace of Wands. Oke, orang ini masih punya gairah dan minat sih sama kamu sih. Walaupun hubungannya kamu menghindari diri dia, tapi dia ada potensi bahwa dia masih merasakan energi kamu dan dia masih ngerasa bahwa suatu saat aku bisa menjumpai kamu kembali. Ini adalah energinya yang dia rasakan di dalam jiwa dia. Lalu kita bertemu di kartu Six of Swords. Oke, memang benar ya sahabat kebahagiaan, memang ada beberapa hal yang berkaitan dari kecurangan energinya dia yang membuat sahabat kebahagiaan itu kelelahan. Kecurangan energinya di sini adalah dari bentuk gairahnya dia yang tidak bisa terkontrol, karena orang ini penuh dengan ambisi. Orang ini ambisi banget sih akan suatu hal ya yang menurut dia itu benar. Menurut dia itu adalah hal yang harus dikejar, karena dia tuh nggak pernah memikirkan sesuatunya dulu. Oke, belajar menjadi orang pragmatis, orang yang tenang, orang yang apa-apanya itu dipikir dulu, cari aman dulu untuk sebuah hubungan. Karena tema kita tentang keadaan dia yang sedang kamu hindari, ini adalah bentuk dari pragmatis kamu, yaitu memilih untuk diam. Diam adalah emas, diam adalah 1000 bahasa. Lakukan hal itu jika hubungan kamu itu terlalu panas. Karena diam adalah untuk menjaga sebuah ruang agar kamu bisa menikmati diri kamu sendiri. Oke, artinya diamnya itu bukan karena ego ya, justru diam kamu tuh harus bisa self love untuk diri sendiri. Selanjutnya untuk energinya dia ada kartu Emperor dan Queen of Pentacles. Wow, dia elemennya api nih. Emperor ini udah elemennya api, Mars lagi. Oke, kalau udah elemen api, energinya Mars, fix kamu diam dulu. Jangan ikutin energinya dia yang keburu-buru atau kedagar-dagar, karena ini membuat sahabat kebahagiaan tuh nggak akan menemui titik temu kalau sama dia. Udah, kamu diam dulu aja. Kalau kamu masih cinta sama dia, diam. Karena diam kamu adalah emas untuk menghasilkan perbaikan diri ya. Tapi kalau kamu ngikutin alurnya dia, nggak akan pernah ketemu. Justru akan muncul sebuah perdebatan atau permasalahan-permasalahan dari cekcok, dan jempol kamu itu capek sendiri ngetik-ngetik sama dia, udah perang di WhatsApp, capek. Lebih baik udah istirahat dulu. Dan energinya dia Emperor, orang ini akan menjaga egonya dia seperti itu terus. Keras kepalanya, wow keras banget ya. Mungkin kepalanya ini udah kayak kepala lokomotif ya. Kalau apa-apa bisa ditabrak. Jangan seperti itu ya sahabat kebahagiaan. Lebih baik kamu diam aja, karena diam kamu adalah kesempatan emas untuk bisa memperbaiki diri sendiri. Dan di sini ada kartu Queen of Pentacles. Selain itu, ketika dia merasa bahwa sahabat kebahagiaan berubah menyikapi dia juga ngerasa sih kamu itu berubah, kamu itu tidak lagi sama seperti dulu, kamu tidak perhatian sama dia. Ini akan dia rasakan, dan mudah-mudahan dia sadar ya tentang perubahan sikap kamu. Ini adalah bentuk rasa sayang kamu agar dia menyadari apa yang pernah dia lakukan sama sahabat kebahagiaan. Kalau dia menyadari di situ, artinya sahabat kebahagiaan tahu dia bisa berubah, dia bisa kembali lagi ke kamu. Artinya dia menyadari bahwa dia sayang sama kamu. Tapi kalau dia nggak sadar-sadar, ya dia tidak ada kekuatan cinta untuk bisa berubah untuk hubungan menjadi lebih baik. Kita bisa ya ngetes seseorang tanpa perlu berkata-kata. Dia bisa sadar nggak sih kalau misalnya aku diam, dia sadar nggak sih, dia tahu nggak sih? Kalau dia tahu,
apa yang kamu lakukan, ya dia artinya cinta banget sama kamu dan dia pengen memperbaiki hubungan. Tapi kalau kamu diemin dia nggak ada perubahan, justru semakin menjadi-jadi, artinya orang ini tidak ada sebuah kesadaran cinta. Dan kalau dipaksakan hubungan kalian jadi berantem, karena di sini ada Mars, ada Emperor. Oke, selanjutnya di kartu terakhir untuk energinya dia seperti apa? Kartunya adalah King of Cups, sahabat kebahagiaan. Ketika kehilangan kamu, dia akan mengeluh, dia akan menyesal. Ketika sahabat kebahagiaan memilih untuk bye sama dia atau tidak lagi terkoneksi sama kamu, orang ini menyesal pada akhirnya. King of Cup ini adalah tentang seorang raja yang selalu mengeluh ketika sudah mendapatkan kehilangan. Ya, pembelajaran pentingnya adalah diam itu adalah emas. Seperti orang bijak yang berkata ya, diam itu adalah emas. Ternyata itu memang benar ya. Dan secara terapan psikologi juga, kamu memang perlu diam dulu biar dia bisa mengintrospeksi, biar dia energinya itu tidak terlalu geragas ya, sahabat kebahagiaan. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja sih yang hadir di pembacaan kita? Yang pertama di sini ada kartu King of Cup, ini masuk ke energinya Pisces. Lalu di sini sorry. King of Cup adalah Pisces. Oke, Emperor adalah Aries, Queen of Pentacle ini masuk ke energinya Capricorn ya, elemen tanah. Lalu kita bertemu di kartu Knave of Swords, ini adalah Gemini. As of One ini semua zodiak elemen api, ada Leo, ada Sagittarius dan juga ada Aries. Ada kartu Six of Swords masuk ke Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu Queen of Cup. Queen of Cup ini masuk ke energinya Cancer. Ada kartu The Fool, Aquarius hadir di sini. The World miliknya Capricorn. As of Cup ini adalah semua zodiak elemen air, Cancer, Pisces, dan juga Scorpio. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu Seven of Cup, ini masuk ke energinya Scorpio hadir di sini. Lalu kita bertemu di energinya Sagittarius hadir. Lalu selanjutnya ada kartu Knight of Swords, ini masuk ke energi elemen udara ya. Terkuatnya yang pindah di sini adalah Aquarius. Lalu kita melihat di kartu Two of Swords, ini masuk ke energinya Libra, dan kita bertemu di kartu Queen of Swords. Ini terkuatnya adalah elemen udara juga ya, dan ini masuk ke energinya si Libra. Untuk inisial nama, ada nama siapa? Apakah ini adalah nama kamu atau nama dia ya? Inisial namanya adalah, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau nama dia. Ada huruf S untuk Singapura, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf P untuk Papa, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf N untuk Nano, ada huruf T untuk Tango, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf W untuk Woman, ada huruf I untuk Indonesia, dan ada huruf L untuk Luna. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini ya. Yang penting ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Ambil dari saran-saran positifnya, buang yang negatif. Dan untuk sahabat kebahagiaan yang pengen personal reading sama Kevin, tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin. Untuk sahabat kebahagiaan yang pengen tahu berapa harganya untuk personal reading, kalian cek aja di profilnya Kevin. Di situ kan ada personal reading, cek aja di situ, dan harganya belum berubah ya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih banyak Kevin, tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Mata aimasyo.